Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi ya ke video aku dalam pembahasan kita yang tidak berkesudahan tentang Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Banyak yang suka, banyak yang gak suka, banyak yang ngebully, banyak juga yang mendukung film ini ya teman-teman. Kalian termasuk yang mana nih? Yang suka filmnya dan enjoy, atau yang gak suka filmnya dan kecewa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pokoknya bagi kalian semua yang memiliki pendapat berbeda tentang film ini, oke-oke aja ya guys ya. Yang penting kita semua menikmatinya di bioskop. Jadi jangan berantem dan saling menghargai pendapat masing-masing yang nonton film ini. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang post credit scene kedua dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang menampilkan Loki dan Mobius sedang menonton pertunjukan dari salah satu varian Nathaniel Richards bernama Victor Timely di sekitaran tahun 1950 atau 60-an gitu ya. Karena pakaian mereka masih vintage dan old banget. Berdasarkan bocoran lokasi syuting dari series Loki season kedua, memang nanti pada akhirnya Loki dan Mobius ini akan datang ke suatu era atau zaman atau tahun 1940-an gitu, yang dimana mereka ini nonton bioskop ya. Ada juga film bioskopnya Eternal Kingo, dan juga easter egg karakter-karakter Marvel yang juga muncul di bioskop pada era tahun itu. Jadi ini kayak nge-easter egg karakter-karakter Marvel juga untuk series Loki season kedua. Banyak menimbulkan pertanyaan, apalagi bagi kalian yang belum nonton series Loki season pertama. Sebenarnya post credit scene kedua itu ngelit kita ke premier tahun ini series Loki season keduanya, yang menampilkan petualangan antara Loki dan Mobius dalam mencari varian Kang atau Nathaniel Richards, pembuat atau creating dari TVA Time Variance Authority, penjaga Sacred Timeline. Jadi ngapain sih si Loki itu di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania? Oke, sebelum kita bahas itu aku mau promosi dulu ya kaos-kaos keren dari Co-Star Store. Nah, di sini udah banyak banget desainnya, berkualitas banget ya teman-teman. Pilihannya juga banyak, mau Marvel, mau House of the Dragon dan yang lainnya, kalian bisa pilih sendiri desainnya. Harganya terjangkau dan berkualitas. Yang mau order langsung check out aja ya. Link Tokopedia dan Shopee-nya sudah aku taruh di description box. Dan bagi kalian yang ketinggalan dengan review-review penjelasan detail aku, video-video yang lainnya boleh banget untuk nonton video-video aku yang ini. Semua linknya sudah aku pin di kolom komentar. Ada tentang Council of the Kangs, ada tentang kota Chronopolis, ada tentang varian-varian Kang yang lain juga. Pokoknya lengkap deh. Oke teman-teman semuanya, di post credit scene Ant-Man Quantumania terlihat di sini ada Loki dan Mobius yang sedang menonton sebuah pertunjukan di sebuah gedung, yang dimana pertunjukan itu dilakukan oleh Victor Timely. Kelihatan ya di salah satu pamfletnya. Di komik Marvel, Victor Timely ini juga salah satu varian dari Nathaniel Richards atau Kang ya teman-teman. Di sini Victor Timely sedang memperagakan atau mendemokan, menjelaskan tentang posibilitas ditemukannya teknologi masa depan untuk traveling waktu atau penjelajahan waktu. Tertulis di pamfletnya ini, Victor Timely and his astounding. Astounding itu mencengangkan, yang mengindikasikan bahwa Victor Timely di universe ini, di timeline ini adalah seorang ilmuwan, seorang penemu barang-barang teknologi masa depan yang mungkin aja bisa terrealisasikan nantinya. Victor Timely berkata bahwa time is everything. Waktu adalah segalanya. Waktu jugalah yang membentuk suatu kehidupan. Tapi bagaimana sih jika kita bisa membuat atau menciptakan waktu itu sendiri atau membentuknya? Jadi itu closing statement dari Victor Timely ini ke halayak ramai. Jadi disitu banyak banget yang nonton dia. Lumayan mencengangkan ya, di tahun segitu pikirannya Victor Timely sudah seluas dan semaju itu. Di zaman era tahun 40-an, 50-an kan tidak sebegitu masif penyebaran ilmu pengetahuan, tapi Victor Timely sudah kepikiran membuktikan bahwa memang dia ini jenius banget. Dan ketika terlihat dan terbuka tirai menampakkan wajah Victor Timely, Loki pun langsung tertegun ya dan berkata, "It's him." Yap, itu dia, He Who Remains yang ia temukan di benteng akhir waktu Citadel End of Time bersama dengan Sylvie dan Miss Minute juga. Tentunya ini kita yang nonton di bioskop langsung wow gitu ya teman-teman ya, apalagi nonton series Loki season pertama. Tapi yang nggak nonton series Loki pasti bingung banget dengan post credit scene yang kedua, karena apa ini? Nah gitu. Jadi aku saranin nonton dulu series Loki. Hal ini menimbulkan anomali dan pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana bisa Loki bertemu dengan Victor Timely yang harusnya varian Kang dari masa depan, dari abad ketiga ataupun abad keempat, jauh di masa depan? Kok malah ketemu di tahun 1940, di tahun 1950 yang masih zaman old, zaman batu, masih terbelakang teknologinya? Nah, karena di sini Loki dan Mobius bertemu dengan Victor Timely yang sebenarnya Victor Timely itu sudah berasal dari masa depan. Dia pura-pura kayak datang ke tahun 40-an ini dan pura-pura kayak nggak tahu gitu ya teman-teman ya. Padahal ia berasal dari masa depan dan sudah mengetahui teknologi-teknologi apa saja yang nantinya akan berkembang, develop dan advance untuk penjelajahan waktu, dan khususnya memudahkan jalan Victor Timely
untuk memulai conqueror atau penaklukan sama seperti varian-varian yang lain. Jadi yang kita lihat Victor Timely ini di post credit scene Ant-Man Quantumania merupakan Victor Timely atau varian Kang, varian Nathaniel Richards dari masa depan yang kembali ke masa lalu dan bertemu dengan Loki dan Mobius di tahun 1940-an. Ini masih teori aku aja ya teman-teman ya, karena logikanya nggak mungkin orang tahun segitu itu udah tahu dan bisa ngomongin tentang masa depan, kecuali kalau dia itu memang traveler waktu dari masa depan ke masa lalu, yaitu ya si Victor Timely. Mobius pun ngomong sama Loki ya, kenapa kau membuat dia ini seperti karakter yang sangat menakutkan. Padahal kalau dilihat Mobius biasa aja, karena di sini Mobius mungkin belum mengerti situasinya seperti apa dan belum diceritakan full oleh si Loki di sini ya teman-teman ya. Dan post credit scene, end credit scene kedua dari Ant-Man Quantumania pun berakhir. Wow, aduh nggak sabar banget ya untuk nonton series Loki season kedua. Karena kan semuanya berawal dari si Loki inilah yang membunuh Hihurimen, sang penjaga dan mencipta Sacred Timeline, dan yang menghentikan multiversal war antar variannya sendiri ya guys ya. Karena si Sylvie kurang asem itu ya, ngapain dia bunuh Hihurimen. Terus hubungannya sama film Ant-Man and the Wasp Quantumania dan end credit scene menampilkan Immortus, Ramatut, Scarlet Centurion dan semua Kang, Council of the Kangs itu apa ya? Pastinya ini akan terkoneksi karena Victor Timely ini juga salah satu varian dari Nathaniel Richards atau Kang yang baik ya teman-teman. Gak semua varian dari Nathaniel Richards atau Kang itu jahat. Ada yang baik, ada yang lemah, ada yang kuat dan ada yang jahat juga. Ketika di post credit scene pertama menampilkan Immortus sebagai pemimpin Council of the Kangs, kumpulan Kang dari berbagai timeline dan berbagai multiverse, itu memanggil semua Kang dari varian-variannya. Terserah mau yang lemah, mau yang sedikit kuat, mau yang kuat sekalipun dipanggil oleh Immortus ini. Cuman memang pemimpin dari Council of the Kangs ini ialah 3 orang varian Nathaniel Richards yang hebat, yaitu Immortus, Ramatut, dan Scarlet Centurion. Dan ini mengindikasikan bahwa Victor Timely kemungkinan juga akan dipanggil ke Council of the Kangs ini oleh Immortus. Dan bisa aja Loki lah yang menjadi kunci untuk penyelamat Sacred Timeline, dan juga Avengers Kang Dynasty nanti ya teman-teman. Karena Loki lah salah satu hero sudah mengetahui tentang rahasia kehidupan, rahasia Hihurimen, rahasia Sacred Timeline yang pastinya akan dibutuhkan informasi ini untuk mengalahkan varian-varian Kang yang jahat nanti di Avengers Kang Dynasty. Kita tepuk tangan dulu ya, berterima kasih sama Sylvie. Berkat ia membunuh Hihurimen, akhirnya kita bisa melihat ya varian-varian Kang yang jahat seperti Immortus, Kang Quantumania, Scarlet Centurion, Ramatut, dan Victor Timely juga. Dan masih banyak lagi di Council of the Kangs. Wah, hebat ya Sylvie, Anda hebat sekali. Oh ya, aku kan di video kemarin berkata bahwa Immortus itu adalah pemimpin dari Council of the Kangs dan salah satu varian Kang atau Nathaniel Richards yang baik ya kalau di komik. Tapi setelah aku riset lagi, ternyata kalau di komik Immortus itu bisa kadang baik, bisa kadang jahat ya, tergantung situasi. Jadi memang setup Loki dan Mobius ada di film Ant-Man Quantumania itu sangat penting. Bisa aja ternyata di sini Loki dan Mobius malah meminta bantuan Victor Timely yang pada saat itu juga salah satu varian dari Kang atau Nathaniel Richards yang sudah mengetahui tentang teknologi masa depan, Sacred Timeline, dan traveling throughout multiverse dan timeline. Karena semua ini nantinya akan ngelit kita ke Avengers Kang Dynasty, pastinya akan ada Kang-Kang yang baik dan Kang-Kang yang jahat juga yang sama-sama membantu Avengers ataupun melawan Avengers. Ending dari Ant-Man Quantumania yang menampilkan si Kang versi Quantumania itu terserap ke dalam bola energi multiverse-nya itu yang mentenagai time chair atau mesin waktunya itu ya teman-teman. Kita belum tahu nih, dia mati atau cuma terserap aja. Padahal kan mereka sudah di subatomic universe, microverse, udah kecil banget. Berarti itu terserap tambah kecil lagi. Pokoknya jangan pernah percaya bahwa karakter itu mati jika tidak ditunjukkan badannya ya, seperti Scarlet Witch yang menghilang di bawah reruntuhan dari Wendagger Mountain. Dan ini juga kelihatan bahwa si Kang-nya cuma terserap aja atau shrinking ke dalam bola energinya, tidak diperlihatkan ia mati atau tidak. Nah, kemungkinan akan kembali nih Kang dari Quantumania. Karena gini guys, aku yakin banget Kang yang kita lihat di film Ant-Man Quantumania merupakan Kang yang cupu dan Kang yang masih lemah. Ia sudah hebat dan sudah kuat sih, udah jahat, tapi masih belum jahat jika dibandingkan dengan versi Kang yang aslinya, yaitu The Prime Kang, The Conqueror dari Earth 6311 seperti di komik. Nah, jadi kapan nih diperkenalkan Kang yang asli, Kang yang paling jahat, Kang yang beneran jadi big villain, yaitu The Prime Kang, The Conqueror from Earth 6311. Wow. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Bagi kalian yang mungkin masih bingung tentang post credit scene yang kedua, kenapa kok di situ ada Loki, Mobius, dan salah satu varian Nathaniel Richards Kang yaitu Victor Timely. Dan juga yang masih bingung kok bisa banyak banget ada varian Kang
termasuk Immortus, Ramatut, dan Scarlet Centurion, serta varian Kang lainnya yang banyak banget kayak di stadion gitu. Yaitulah ulah dari si Sylvie ya, membunuh He Who Remain, melepaskan varian-variannya yang jahat yang awalnya sudah terkunci gitu ya oleh He Who Remain yang sudah membuat Sacred Timeline, garis waktu suci, menghentikan varian-variannya yang jahat di Multiversal War. Tapi karena Sylvie membunuh, akhirnya ya itulah kita lihat tadi Kang yang banyak banget, termasuk Kang Quantumania dan Immortus kawan-kawannya itu ya teman-teman. Wah, jadi tambah seru ya. Jadi makin banyak ini Nathaniel Richard atau Kangnya. Pasti akan gayeng banget nanti di Avengers Kang Dynasty. Apalagi aku masih nggak kebayang ya, jika ternyata nanti di Avengers Kang Dynasty per Avengers per hero itu akan melawan per Kang. Wah, jadi Kangnya banyak. Oke teman-teman semuanya, itu dia video review, penjelasan, dan breakdown dari aku. Kalau kalian masih punya pertanyaan, monggo boleh banget tanya dan komen di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng teman-teman yang lainnya juga, mungkin bisa dijawab oleh teman-teman lainnya atau oleh aku sendiri. Thank you for watching my videos. Dan begitu like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time guys.